الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Al-Mukhtasar As-Saghir dan kita sudah sampai pada hadis 281. فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Wukila, telah dipasrahkan bisyamsi, terhadap matahari, tis'atu amlakin, 9 malaikat, yarmunaha, yang mereka melempari matahari itu, bisalji, dengan es, kulla yaumin, setiap hari. Walaula, dan kalaulah bukan dzalika, karena hal itu, yaitu kalau tidak dilempari dengan es, ma'atat, tidaklah datang matahari tadi, ala syai'in, atas sesuatu, illa ahraqathu, kecuali pasti akan membakarnya. Belum muncul, Pak. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya dhaif. Maka saya kasih tanda merah karena hadisnya ini dhaif. Hadis ini membicarakan rahasia tentang matahari. Matahari ternyata setiap hari dilempari es oleh malaikat, 9 malaikat. Seandainya tidak dilempari dengan es, maka panasnya bisa membakar semua yang terkena. Tapi karena hadis ini dhaif, tidak bisa kita yakini sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Itulah hadis yang dhaif, ya. Tapi kalau hadis palsu, maka hadis itu tidak mungkin dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang sahih tentang matahari, tetapi hadisnya bicara tentang kondisi matahari besok di akhirat, bukan pada saat di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa, sesungguhnya matahari, wal qamara, dan bulan, thawrani, akan menjadi seperti 2 sapi, aqirani, yang diprok finnari, di dalam api neraka." Hadis riwayat Tayalisi. Hadis ini derajatnya sahih. Ini maksudnya matahari dan bulan akan dimasukkan ke dalam neraka untuk menyiksa orang-orang kafir. Mirip dengan ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hewan-hewan kecil seperti lalat. Adzubabu kulluhu, lalat dan CS-nya semuanya itu, finnar, berada dalam neraka, illan nahl, kecuali adalah nahl, yaitu apa? Untuk madu itu apa namanya? Tawon, ya, tapi tawon madu, bukan tawon endas. Itu yang tidak masuk ke dalam neraka. Ini maksudnya juga adalah untuk menyiksa orang-orang yang ada di neraka. Hadis riwayat Bazzar, derajatnya juga sahih. Kita lanjutkan 282. Wailun, binasa, lil alim, bagi orang yang berilmu, minal jahil, dari sebab orang yang bodoh. Wa wailun, dan binasa juga, lil jahil, bagi orang yang bodoh, minal alim, dari sebab orang yang alim. Hadis ini riwayat Abu Ya'la, derajatnya juga dhaif. Apa maksudnya binasa orang alim gara-gara orang bodoh? Orang alim binasa kalau dia tidak mau mengajari orang bodoh. Orang bodoh dibiarkan bodoh, maka yang alim nanti akan binasa. Dia seorang berilmu tapi biarkan anaknya tidak berjilbab misalnya, ini binasa dia. Dia paham bahwasanya berjilbab wajib tapi dibiarkan anaknya tidak berjilbab. Atau dia berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya sehingga ilmunya tidak ada gunanya sama sekali. Orang-orang bodoh sekitarnya tetap bodoh, tidak paham apa-apa. Misalnya merapatkan shaf, dia paham bahwa itu perintah Nabi,
tapi nggak pernah dia sebelum sholat menyuruhkan orang-orang untuk rapat misalnya. Nah, ini jadi binasa untuk dia nanti di akhirat, karena dia akan disuruh mempertanggungjawabkan apa yang dia ketahui tersebut. Bisa juga bermakna wailul lil alim, binasa orang yang alim minal jahil, kalau dia merendahkan orang yang bodoh. Jadi kita melihat orang yang bodoh jangan direndahkan, karena kalau merendahkan orang yang bodoh maka ini termasuk sikap takabur atau sombong, karena sombong itu meremehkan manusia. Maka melihat orang yang bodoh hendaklah kita mengajarinya, bukan meremehkannya. Ainul i'tibar, bukan ainul ihtiqar. Melihat dengan mata mengambil pelajaran, bukan mata untuk meremehkan. Meremehkan ini dosa. Adapun wailul lil jahil minal alim, binasa orang bodoh gara-gara orang alim, maksudnya kalau ada orang bodoh tidak mau mengikuti orang alim, ini binasa. Maka dalam masalah-masalah yang pelik, yang kita tidak paham ilmunya, tanyakan kepada para ulama. Masalah-masalah yang pelik ini yang paham para ulama, Pak. Kalau masalah biasa insya Allah tulabul ilm seperti saya paham, tapi masalah yang sangat pelik, nah, hanya para ulama yang paham. Orang-orang seperti saya yang tulabul ilm gini nggak paham. Saya pernah ditanya kemarin, besok coblosan nyoblos siapa? Nah, saya bilang ini bukan bidang saya, itu bidangnya para ulama. Saya nggak ngerti. Yang saya tahu pokoknya hukum asal nyoblos adalah haram. Kenapa? Itu demokrasi tidak sesuai aturan Islam. Aturan jahiliyah itu hukum asalnya apa? Haram. Lah kapan kita nyoblos, kapan tidak? Tunggu fatwa ulama. Ulama bilang ini saatnya cocok untuk nyoblos, coblos. Fatwa ulama mengatakan nggak perlu nyoblos, udah hukum asal kembali. Sama dengan apa ini bangkai, hukum asalnya apa? Haram. Kapan boleh makan bangkai? Kalau ada fatwa, yaitu fatwa misalnya kamu ini sudah terpaksa hampir mati, maka karena terpaksa hampir mati baru boleh untuk makan bangkai, nah, baru dimakan. Belum terpaksa nggak boleh. Nah, maka kita mengetahui tidak terpaksa atau tidaknya kondisi nyoblos itu. Kalau tidak mengetahui dan tidak ada fatwa yang muncul, ya sudah, kembalikan ke hukum asal. Maka sampai hari ini ya kita belum bisa mengambil sikap ya. Nanti bagaimana? Tunggu fatwa ulama saja, selesai masalah. 283 al-waidatu, bidan, wal mau'udatu, dan perempuan yang dibidani, finnari, semuanya adalah di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Yang dimaksud al-waidah bidan di sini adalah bidan yang membantu penguburan hidup-hidup bayi yang lahir. Al-mau'udah adalah ibu yang dibidani yang mengubur hidup-hidup bayi yang lahir. Ini adatnya orang jahiliyah dulu. Kalau ada wanita hamil sudah hampir melahirkan, maka disiapkan lubang di tanah. Kemudian bidannya sudah siap di situ untuk nampani bayi yang keluar. Kalau bayi yang keluar adalah laki-laki, maka dibawa ke dalam rumah. Kalau bayi yang keluar ternyata perempuan, maka langsung dimasukkan dalam lubang tadi, dikubur hidup-hidup. Itulah yang dimaksud oleh Nabi al-waidah, bidannya, wal mau'udah, dan ibu yang dibidaninya sama-sama finnar, dimasukkan ke dalam neraka, karena keduanya bersekongkol untuk mengubur hidup-hidup bayi tersebut. Maka kata-kata mau'udah ini bisa bermakna dua, hati-hati. Kadang-kadang mau'udah artinya adalah ibu yang mengubur hidup-hidup bayinya. Kadang-kadang mau'udah artinya adalah bayi yang dikubur hidup-hidup. Nah, di sini bukan bayinya yang dimaksud. Karena kalau yang dimaksud adalah bayinya, apa salahnya bayi masuk ke dalam neraka? Nah, mari kita lihat dalam Al-Qur'an, kata-kata mau'udah tetapi yang dimaksud bukan ibu yang melahirkan. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Tulisannya salah nih. Pakai gini aja. Nah, ini tulisannya mau'udah begini ya, pakai hamzah tanpa waw. Wa idza, dan ingatlah ketika, dan ketika al-mau'udah, bayi yang dikubur hidup-hidup, su'ilat, ditanya.
Pertanyaannya apa? Bi ayyi dzanbin, dengan sebab dosa apa? Qutilat, dia dibunuh. Atau bi ayyi dzanbin qutilti, tapi qiraah qutilti ini qiraah yang syadzah, enggak boleh dibaca. Untuk tafsir boleh. Allah bertanya kepadanya, bi ayyi dzanbin, dengan dosa apa? Qutilti, kamu dibunuh wahai bayi. Ini bayi tidak salah ditanya oleh Allah untuk menunjukkan rendahnya orang yang mengubur hidup-hidup bayi tadi. Wahai bayi, salahmu apa? Kamu dikubur hidup-hidup. Supaya ibunya atau bapaknya atau bidannya merasa sangat salah ketika ada pertanyaan tersebut kepada bayi tadi. Nah, dia mendengar pertanyaan itu ketika di akhirat nanti, dia pasti akan merasa bersalah. Nah, maka di sini mau'udah artinya adalah bayi. Tapi kalau yang tadi hadisnya mau'udah ini adalah ibunya, ya. Karena mau'udah itu maf'ul, ya, ibunya diperlakukan ya oleh bidan tadi. Nah, kalau mau'udah ini maf'ul, yaitu bayi yang diperlakukan dikubur hidup-hidup tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa orang-orang Arab jahiliyah tidak suka kepada anak perempuan? Karena mereka orang-orang Arab itu sukanya berperang, sehingga mereka suka punya anak laki-laki yang bisa menambah kekuatan kabilahnya. Kalau perempuan ini tidak menambah kekuatan sama sekali. Perempuan dianggap hanya menghabiskan nasi saja, tapi tidak menambah kekuatan, sehingga mereka zalim kepada para perempuan. Perempuan tidak dapat warisan sama sekali. Yang dapat warisan yang bisa menambah kekuatan perang, maka syaratnya dia harus laki-laki dapat warisan. Yang kedua, dia harus dewasa. Laki-laki kalau masih kecil belum balik nggak dapat warisan. Ini orang-orang Arab jahiliyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat tentang warisan supaya tidak ada kezaliman terhadap anak-anak pada saat tersebut, pada kondisi orang-orang jahiliyah tadi. Masalah ini yaitu bencinya orang-orang kafir jahiliyah terhadap bayi yang lahir perempuan disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa yaj'aluna lillahil banas subhanahu, mereka menjadikan bagi Allah anak-anak perempuan. Artinya mereka mengatakan Allah punya anak perempuan, yaitu para malaikat. Maka Allah jawab subhanah, maha suci Allah. Walahum ma yashtahun, dan mereka buat untuk diri mereka apa yang mereka inginkan, yaitu anak laki-laki. Wa idza busyira ahaduhum bil untha, kalau seseorang dari mereka diberi kabar gembira lahir anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, wajahnya menjadi menghitam, wa huwa kadhim, dan dia marah. Yatawara minal qaum, dia bersembunyi dari kaum, min su'i ma busyira bih, dari kabar gembira yang buruk yang diberikan kepadanya. Ayumsikuhu ala hun, apakah dia akan menahan hidup anaknya tadi dalam keadaan hina? Am yadussuhu fit turab, atau dia akan mengubur hidup-hidup bayinya di dalam tanah. Nah, ini kondisi jahiliyah disebutkan pada surat An-Nahl ayat 58. Karena itu umat Islam tidak boleh benci terhadap bayi yang diberikan oleh Allah, perempuan atau laki-laki, cacat atau sehat, semuanya diterima dengan ridho, dengan lapang dada, karena semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya anak 5 laki-laki, Pak, yang ke-6 perempuan. Saya tanya kepada mas-masnya, siapa yang suka bayi perempuan? Nah, masnya bilang enggak suka, Bi. Oh, kenapa? Karena suka cengeng, nangis terus. Nah, kata ibunya, yang benci sama bayi perempuan tuh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya semuanya nggak benci. Tapi nggak tahu saya apakah betul bayi perempuan tuh sukanya nangis. Kebetulan bayi saya yang perempuan ini memang suka nangis, tapi mungkin kebetulan saja, wallahu alam. Kita lanjutkan 284. Al-wahid, satu orang syaitan adalah satu setan. Wal ithnani, dan 2 orang syaitanani, 2 setan. Was thalathah, adapun 3 orang, rokbun, itu adalah rombongan. Hadis riwayat Hakim, derajatnya sahih. Hadis ini bicara tentang musafir. Safar paling bagus minimalnya 3 orang. Kalau 1 orang maka 1 setan. 2 orang 2 setan. Supaya tidak disebut setan, bagaimana? 3 orang. Tapi apa hukumnya? Apakah haram ataukah halal? Hukumnya tetap halal. Hanya saja tidak bagus. Dan yang dimaksud setan di sini bukan betul-betul kalau kita safar sendiri jadi setan, bukan.
tapi maksudnya amalan itu muncul dari sebab setan. Setan menyuruh untuk kamu safar sendiri saja, kamu safar berdua saja. Atau maksudnya adalah ketika ada rombongan safar, maka dihasung oleh Nabi SAW untuk berkelompok, jangan berpisah-pisah. Kalau berpisah-pisah minimal berapa? 3 orang. Tapi lebih bagus kalau rombongan semuanya bergabung. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah, beliau ketika safar kemudian mampir pada satu lembah, kemudian orang-orang berpisah-pisah, ada yang di sana, ada yang di sana, ada yang di sana. Nah, Rasulullah menegur, ini pisah-pisahnya kalian, pencar-pencarnya kalian ini adalah dari setan ini. Dan ketika safar, apalagi safarnya perang, kalau pisah-pisah seperti itu mudah nanti diserang oleh musuh. Karena berada di pojok sini cuma 1 orang atau 3 orang, nanti bisa diserang oleh musuh di sini, nggak ada yang membantu. Tapi kalau dia kumpul semuanya, maka ini susah musuh untuk menyerang mereka. Mereka takut kalau mereka menyerang langsung ketahuan yang lain, akhirnya semuanya bisa tertangkap musuh tersebut. Kita lihat sabda Nabi SAW yang saya sebutkan tersebut, tafarruqukum. Rasulullah bersabda, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, kanan nas adalah para manusia, idza nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah itu singgah pada satu tempat singgah, tafarraqu, mereka pun bercerai-berai, fi syi'ab, di lereng-lereng, wal audiyah, dan lembah-lembah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tafarruqakum, sesungguhnya berpisah-pisahnya kalian, fi hadhihi syi'ab, pada lereng-lereng ini, wal audiyah, dan lembah-lembah ini, innama dzalikum minasyaitan, itu munculnya dari setan itu. Nah, inilah makna syaitan, ya. Jadi yang dimaksud setan di sini munculnya dari setan. Itu setan yang menyuruh. Anda safar sendiri, ada safar 2 orang, nah safarlah 3 orang. Falam yanzil ba'da dzalika manzilan, maka tidaklah Nabi singgah pada suatu tempat, illam dhamma ba'dhum ila ba'din, kecuali semuanya langsung kumpul satu sama lain, sampai-sampai dikatakan kalau ada baju yang dihamparkan kepada mereka, kena semua mereka. Ini hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Maka paling bagus kalau kita safar minimalnya berapa? 3 orang minimal. Tapi rata-rata kita sekarang safar ya tidak 1 orang, Pak. Panjenengan naik bis, itu sudah 1 bis itu dianggap teman semuanya, meskipun nggak kenal, ya. Itu sudah rokbun, itu sudah rombongan. Sehingga panjenengan dari Weru misalnya sendiri, tapi ke Surabaya naik 1 bis, itu bukan syaitan, bukan, ya. Meskipun sendiri dari Weru, tapi karena sudah ada rombongan pada saat dia mengendarai bis tersebut. Lebih bagus lagi kalau kita bersafar 4 orang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairus sahabati arba'atun, sebaik-baik persahabatan itu 4 orang. Baik persahabatan dalam safar maupun dalam iqamah. Nah, termasuk dalam safar, termasuk di sini. Wa khairus saraya arba'umi'ah, sebaik-baik sariyah 400. Wa khairul juyushi arba'atu alaf, sebaik-baik pasukan perang 4000. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. 285. Al-walidu, bapak itu adalah ausatu, paling bagusnya, abwabil jannah, pintu-pintu surga. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Maksud hadis ini adalah birrul walidain, kepada bapak, demikian juga kepada ibu sama juga, itu menyebabkan kita masuk surga lewat pintu yang paling baik. Pintu surga ada berapa? Ada 8. Nah, pintu surga yang terbaik bisa kita lewati dengan cara al-walid, birrul walidain. Ini kalau kita artikan ausat itu adalah apa? Yang terbaik. Ada juga yang mengartikan sesuai arti asalnya. Ausat itu dari wasat, wasat itu pertengahan. Maka maksudnya adalah amal-amal yang menghantarkan ke surga itu bermacam-macam. Ada amal tingkat tinggi, ada amal tingkat biasa, ada amal tingkat tengah. Nah, birrul walidain ini adalah termasuk amalan tingkat tengah, karena ada amal yang lebih dahsyat daripada birrul walidain, yang lebih tinggi lagi, yaitu jihad fisabilillah misalnya.
Ada amalan yang lebih rendah daripada birrul walidain, misalnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, itu lebih rendah daripada birrul walidain. Nah, sehingga ausat ini tengah-tengah, maksudnya birrul walidain kepada bapak, kepada ibu itu adalah termasuk amal tengah-tengah yang bisa menghantarkan kepada pintu-pintu surga. Kemudian supaya kita tidak lupa nama-nama pintu surga, kita ulang lagi pada majelis ini. Pertama apa? Pintu salat. Yang kedua, pintu jihad. Yang ketiga, pintu sedekah. Yang keempat, pintu rayyan atau untuk orang-orang yang puasa. Ini 4 pintu pada satu hadis, disebutkan pada satu hadis. Kemudian yang kelima, pintu al-afin, orang-orang yang memaafkan manusia. Kemudian ar-radin, orang-orang yang ridha terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-taubah, pintu tobat. Nah, kemudian satu lagi pintu namanya al-babu al-aiman, pintu yang kanan. Pintu yang kanan ini adalah pintu yang paling bagus karena dimasuki oleh orang-orang yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ahli salat maksudnya pintu salat, ahli jihad maksudnya pintu jihad, ahli sedekah maksudnya pintu sedekah, ahli puasa maksudnya pintu rayyan, ahli memaafkan maksudnya babul afin, ahli ridha maksudnya babur radin, ahli tobat maksudnya babut taubah. Nah, mudah-mudahan semua kita masuk dari al-babul aiman. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan 286. Al-witru, salat witir itu bilailin, di waktu malam. Hadis riwayat Imam 4 dari Abu Sa'id Al-Khudri sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya salat witir hanya dilakukan pada malam hari. Karena itu menurut 3 mazhab tidak diperbolehkan salat witir atau mengganti salat witir yang terlewat kalau sudah hilang waktu malam, yaitu sudah masuk waktu subuh, sudah terdengar adzan subuh. Nah, salat witir sudah nggak boleh lagi. Pendapat sebagian kecil ulama mengatakan boleh salat witir bagi orang-orang yang tertidur dari salat witir sehingga masuk waktu subuh dan dia belum sempat untuk salat witir. Dan pendapat ini meskipun pendapat minoritas tapi dalilnya sahih sehingga sangat pantas untuk kita mengikuti pendapat ini. Lihat sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Man nama an witrih." Barang siapa yang tertidur dari salat witirnya, au nasiyahu atau lupa terhadapnya, falyusallih, maka hendaklah melakukan salat witir tersebut idza dzakarah, ketika ingat terhadapnya. Hadis riwayat Imam 4 derajatnya sahih. Nah, di sini jelas Nabi mengatakan silahkan salat kalau ingat bagi yang lupa, kalau bangun bagi yang tertidur. Tapi syaratnya witrihi, orang yang punya witir, artinya sudah biasa salat witir. Yang tidak biasa salat witir, kemudian subuh bangun salat witir, nggak boleh. Tetapi yang sudah terbiasa salat witir, kemudian karena suatu saat dia lelah atau karena sakit, maka biasanya bangun tidak bangun, nah, akhirnya dia terlewat salat witirnya, atau setelah tahajud dia istirahat sebentar malah ngeblas sampai adzan subuh, kemudian adzan bangun, silahkan salat witir, nggak apa-apa. Ini pendapat minoritas ulama, tetapi apa? Derajat hadisnya sahih. Adapun mayoritas ulama mereka berdalil dengan hadis ini, al-witru bilailin, berarti kalau sudah malam sudah lenyap yaitu terbit fajar, maka sudah tidak bisa salat witir lagi. Kemudian ada istilah di dalam hadis Nabi SAW, witir siang. Mari kita lihat sabda Nabi, witir siang. Beliau mengatakan salatul maghrib, salat maghrib itu adalah witrun nahar, witirnya siang hari. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan yang lain-lain, sahih. Nah, kata-kata salat maghrib adalah witirnya siang hari disebut siang, padahal maghrib itu sudah malam karena dekatnya dengan waktu siang. Sehingga hadis ini tidak bertentangan dengan hadis tadi. Katanya salat witir cuma di malam hari. Ya betul, tidak ada salat witir di siang hari. Tapi penjelasan yang dulu pernah saya sampaikan bahwasanya salat 1 rakaat saja boleh apabila salat sunnahnya salat mutlak, ini tidak
bertentangan dengan hadis ini ya. Karena hadis ini bicara tentang salat yang selain salat sunnah mutlak. Kalau salat sunnah mutlak maka rakaatnya bebas, 1 rakaat boleh, 2 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Bahkan para ulama mengatakan jumlah rakaat tidak diketahui juga boleh. Panjenengan salat 1 rakaat masih semangat nambah lagi 2 rakaat, masih semangat nambah lagi 3 rakaat, sampai tidak semangat nih. Kalau sudah tidak semangat maka baru duduk tahiyat. Sehingga rakaatnya jumlahnya berapa? Enggak tahu, enggak ada masalah. Dilakukan oleh Sayyidina Umar, salat 1 rakaat. Beliau lewat masjid kemudian salat 1 rakaat, kemudian pergi. Maka oleh orang masjid dipanggil, wahai Sayyidina Umar, kurang 1 rakaat. Beliau mengatakan innama hiya naflun. Ini hanya salat sunnah, maksudnya salat sunnah mutlak. Siapa yang nambah boleh, yang mengurangi juga boleh. Maksudnya 1 boleh, 2 boleh. Abu Dzar juga begitu, salat, tamunya nunggu di belakang sampai ngitungnya males Pak, 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat, sampai jelek ngitungnya karena nambah terus. Nah selesai salam maka ditegur oleh tamunya, kami tadi nunggu dan ngitung rakaat kamu, dan saya sampai bosen ngitung, saya nggak tahu berapa rakaat. Maka Abu Dzar mengatakan, kalau saya tidak tahu jumlah rakaatnya, Allah tahu jumlah rakaatnya. Nah ini salat sunnah apa? Mutlak. Nah, silahkan kalau biasa belum pernah melakukan salat sunnah mutlak, dilakukan salat sunnah mutlak supaya ilmu ini tidak lenyap nih. Karena ilmu tidak lenyap apabila kita amalkan. Alhamdulillah sudah selesai hadis-hadis yang dimulai dengan wawu. Sekarang kita lanjutkan harfula. Hadis-hadis yang dimulai dengan la, an-nafiyah yang menafikan, wan nahiyah atau yang melarang. Jadi la di dalam bahasa Arab itu bisa bermakna tidak, itulah yang disebut nafiyah. Bisa bermakna jangan, itulah yang bermakna nahiyah, itulah yang disebut nahiyah. 287. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la akulu, saya tidak mau makan, wa ana sementara saya muttaqiun, bersandar. Hadis riwayat Bukhari sahih. Hadis ini menunjukkan makruhnya makan dalam keadaan bersandar. Dan bersandar ini tidak harus seperti yang saya lakukan sekarang ini. Ini memang bersandar seperti ini. Punggungnya nempel pada tembok, ini bersandar. Tapi bersandar tidak harus seperti itu. Para ulama katakan setiap duduk yang mutamakin, yang nyaman, termasuk misalnya kita duduk di atas sesuatu yang empuk, itu sudah muttaqi namanya, maka itu makruh. Makanya Rasulullah kalau makan tidak pernah pakai alas empuk begitu, tapi beliau biasa saja di tanah pakai tikar atau pakai yang lainnya, ya tidak pakai yang sesuatu yang empuk atau bantal sebagaimana kebiasaan orang-orang kaya. Demikian juga beliau tidak makan dengan kursi, tapi beliau makannya di bawah, di tanah, karena ini lebih tawadhu dan ini lebih bagus. Meskipun ini hukumnya tidak terlarang, karena Nabi mengatakan la akulu, saya tidak makan. Beliau tidak mengatakan la takulu, jangan makan, tidak. Tapi mengatakan saya tidak makan. Bagaimana sifat duduk Nabi ketika makan? Mari kita lihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam terlihat pada suatu hari ya'kulu tamron, beliau makan tamr, muq'iyan, dalam keadaan duduk iq'a. Yang dimaksud iq'a di sini adalah jalisan ala al-yataihi, kedua pantatnya nempel di tanah, nasiban saqaihi, kedua betisnya ditegakkan, kedua betisnya berdiri, kemudian pantatnya nempel di tanah. Nah, sambil makan kurma begitu. Ini kondisi seperti ini, kondisi yang tidak mantap duduknya Pak, mudah goyang, didorong orang aja jatuh goyang. Berbeda dengan duduk seperti saya ini. Nah, ini duduk yang nyaman seperti ini. Nah, Rasulullah tidak mau makan dalam keadaan duduk yang nyaman seperti ini. Alasannya kenapa tidak mau melakukannya? Karena kata para ulama, ini adalah kebiasaan orang-orang yang suka makan banyak seperti ini. Nah, karena kondisinya begini, perutnya terbuka sehingga makan bisa nyaman banyak. Tapi kalau duduknya seperti Nabi tadi, maka posisi perutnya ini tertekuk begini, tertekuk ke depan. Nah, kalau tertekuk ke depan maka otomatis makanan yang masuk tidak bisa banyak.
Nah, maka ini mengandung makna juga bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak suka makan yang banyak. Satu hadis lagi tentang makannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana ya'kulu 'alal ardi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya makan di atas tanah. Maksudnya beliau makannya dengan lesehan. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlis, duduk alal ardi, di atas tanah. Nah, seperti panjenengan ini duduk di tanah. Wa yaqulu alal ardi, dan makan di atas tanah. Wa ya'taqilu syata, dan beliau memerah sendiri ontanya, kambingnya. Wa yujibu da'watal mamluk, dan beliau mendatangi undangan budak ala khubzi syair, meskipun hanya disuguhi roti dari gandum yang biasa. Hadis riwayat Tabarani sahih. Ini syair, ini makanan untuk orang-orang miskin. Orang-orang kaya makanannya bukan syair tapi hintah, sama-sama gandum, tapi gandum yang istimewa. Ini yang mengundang seorang budak, dan tentu saja makanannya sederhana. Rasulullah tetap mau datang karena tawadhu'nya. Maka semua ini dilakukan oleh Nabi karena tawadhu. Duduk di tanah tawadhu, makan di tanah tawadhu, memerah kambing tawadhu, mendatangi undangan siapapun ini juga karena tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 288. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa, tidak mengapa, bil qamhi, gandum bagus, bis syairi, ditukar dengan gandum biasa, itsnaini, dua, bi wahidin, ditukar dengan satu, 2 sa' ditukar dengan 1 sa', atau 2 kilo ditukar dengan 1 kilo, boleh, tapi syaratnya yadan biyadin, kontan. Hadis ini sudah pernah kita bahas, yaitu bicara tentang ribawiyat as-sittah, benda-benda ribawi yang jumlahnya ada 6. Apa saja Pak ribawiyat sittah ini? 1 zahab, emas, 2 fiddah, perak, kemudian syair, gandum biasa, kemudian qamah, gandum yang istimewa, disebut juga bur, disebut juga hintah. Ini 3 nama untuk satu makna, ya, gandum yang istimewa. Kemudian berikutnya lagi apa? Tamr, korma. Kemudian milah, gandum, garam. Nah, ini 6 ini adalah barang ribawiyat yang apabila ditukar, maka kalau ditukar emas dengan emas, syaratnya harus harus 2, yaitu harus setimbang dan harus kontan. Perak dengan perak juga begitu, harus setimbang, harus kontan. Syair dengan syair juga begitu, harus setimbang, harus kontan. Qamah juga begitu, qamah dengan qamah harus setimbang, harus kontan. Tapi seandainya jenisnya dibedakan, syair dengan qamah, nah di sini syaratnya cuma satu saja, yang penting kontan, tidak setimbang nggak apa-apa. Syairnya kan lebih murah kan, 1 kilo, qamahnya lebih mahal, 1/2 kilo, nah, nggak ada masalah. Ini mirip kondisi kita sekarang di Indonesia, makannya beras, maka beras yang mahal ditukar dengan sesama beras, ini berarti syair dengan syair. Meskipun berasnya harganya berbeda, tetap harus setimbang karena satu jenis, yaitu sama-sama beras. Kalau orang Arab sama-sama syair. Adapun qamah ini adalah gandum, tapi gandum jenis yang lain. Maka kalau di Indonesia ya kira-kira antara beras merah dengan beras putih, itu 2 jenis yang berbeda. Kalau beras putih dengan beras putih, meskipun nilainya berbeda-beda, itu adalah tetap satu jenis, maka hendaklah dipenuhi 2 syarat tersebut. Kemudian hadis ini merupakan dalil bagi mayoritas para ulama yang membedakan antara al-qamah dengan asy-syair. Karena Imam Malik menyamakan antara al-qamah dengan syair. Kata Imam Malik, ini adalah satu jenis. Kalau mengikuti pendapat Imam Malik, berarti qamah ditukar dengan syair, ini syaratnya harus 2, harus setimbang dan harus kontan.
Tapi pendapat mayoritas ulama lebih kuat berdasarkan hadis ini. Rasulullah mengatakan itsnaini biwahidin, 2 ditukar 1 boleh. Kenapa? Karena 2 jenis yang berbeda. 289. La tubriz, janganlah engkau tampakkan fakhidaka, pahamu, wala tangdur, dan janganlah engkau melihat ila fakhidhi, kepada paha, hayyin, orang hidup, wala mayyitin, tidak pula orang mati. Hadis ini sanadnya dhaif tetapi maknanya sahih, menunjukkan bahwa tidak boleh laki-laki apalagi perempuan menampakkan paha, karena paha termasuk aurat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fakhidhu auratun, paha itu adalah aurat. Ini sabda Nabi kepada sahabatnya yang bernama Jurhud. Waktu itu Jurhud menyingkap pahanya. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Jurhud, apakah kamu tidak tahu bahwasanya paha adalah aurat? Maka paha laki-laki jangan dibuka. Orang-orang yang membuka pahanya, menurut saya, orang-orang yang kurang hati-hati dalam agamanya. Karena masalah ini masalah khilafiyah. Ada sebagian ulama katakan paha bukan aurat, satu lagi mengatakan paha aurat. Tapi hadis sangat jelas mengatakan innal fakhdha aurah, sesungguhnya paha adalah aurat. Sehingga lebih kuat pendapat yang mengatakan paha itu aurat. Ada kaidah mengatakan al-qawlu muqaddamun 'alal fi'li. Al-qawlu, sabda Nabi, muqaddamun, didahulukan 'alal fi'li, daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi pernah menyingkap pahanya, itu perbuatan. Nah, sekarang sabda Nabi mengatakan paha aurat. Perbuatannya menunjukkan paha bukan aurat. Mana yang didahulukan? Ini kaidahnya. Al-qawlu, sabda Nabi, muqaddam, didahulukan 'alal fi'li, daripada perbuatan. Maka saya sarankan semua laki-laki untuk tidak menyingkap pahanya. Boleh disingkap pahanya kalau di dalam rumah depan istrinya, nggak apa-apa. Tapi kalau di luar rumah, ini kurang utama. Meskipun ya haramnya tidak seperti minuman keras. Kalau minuman keras sudah sepakat para ulama haram. Tapi kalau paha di sini masih ada sebagian ulama yang mengatakan tidak haram. Nah, Imam Bukhari rahimahullah, karena beliau ahli hadis, maka beliau menyampaikan masalah ini dengan sangat bagus sekali dari sisi fikih dan dari sisi hadis. Apa kata Imam Bukhari? Beliau mengatakan, wa haditsu Anasin asnad, hadisnya Anas bahwasanya Nabi menampakkan pahanya, asnad, lebih kuat sanadnya, lebih sahih sanadnya, lebih bagus sanadnya. Wa haditsu Jarhad, bukan Jurhud ya, dan hadisnya Jarhad ahwat, itu lebih hati-hati, yaitu ketika Nabi mengatakan wahai Jarhad, paha adalah aurah, hatta yukhraja min ikhtilafihim, sehingga kita lepas dari perselisihan pendapat para ulama. Jadi ini satu kaidah, kalau ada 2 pendapat ulama, maka hendaklah kita keluar dari perselisihannya. Bagaimana caranya? Ambil yang paling aman. Ada yang mengatakan paha aurat, ada yang mengatakan paha bukan aurat. Sudah, tinggalkan saja, jangan buka paha, maka kita aman. Kalau kita buka paha, maka sebagian ulama menyalahkan. Tapi kalau kita tutup paha, maka semua sepakat ini bagus. Maka kaidah yang kedua mengatakan al-khuruju minal khilafi mustahabbun, keluar dari perselisihan pendapat itu adalah lebih baik, lebih diutamakan. Hadis terakhir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu, janganlah kalian menjadikan buyutakum, rumah-rumah kalian, kuburan, seperti kuburan. Ini kuburan asalnya ka, kuburin, seperti kuburan. Kemudian ka-nya dihapus, tapi dalam terjemah tetap muncul. Kuburan, seperti kuburan. Sallu, salatlah fiha, di dalam rumah-rumah kalian. Hadis ini riwayat Ahmad, derajatnya sahih, menunjukkan 2 hal. Pertama, bahwasanya kuburan itu bukanlah tempat untuk melaksanakan salat.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua bumi ini boleh digunakan untuk salat kecuali dua tempat. Satu, kuburan tidak untuk salat. Dua, tempat pemandian umum tidak untuk salat. Mari kita lihat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Illal maqbarah. Beliau mengatakan, al-ardu kulluha masjid. Bumi itu semuanya adalah tempat salat. Illal maqbarah, kecuali kuburan, wal hammam, dan tempat pemandian umum. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Karena kuburan ini dikhawatirkan ada tanah terkena najis, karena badannya manusia ini akan rusak, kemudian menjadi remuk dan sebagainya, dikhawatirkan memunculkan najis-najis, maka tanahnya tidak pantas untuk kita jadikan sebagai tempat salat. Kalau hammam, tempat pemandian umum, ini tempatnya orang-orang membuka aurat, sehingga kalau kita salat di tempat orang yang membuka aurat, maka akan menyebabkan terganggunya salat kita, sehingga tidak diperbolehkan salat di situ. Demikian juga tempat orang kencing juga biasanya seperti itu. Kemudian hadis ini menunjukkan juga disunnahkannya kita salat di dalam rumah masing-masing. Shallu fiha, salatlah di dalam rumah, maksudnya salat sunnah. Maka salat sunnah di dalam rumah ini dihasungkan di dalam Islam dan pahalanya sangat besar, lebih besar daripada kalau kita salat di masjid. Maka lebih bagus salat sunnah di rumah kita masing-masing. Adzan dikumandangkan, ambil air wudhu, salat sunnah di rumah. Setelah itu baru berangkat ke masjid. Sampai di masjid imam belum datang, salat sunnah lagi. Maka fadilahnya double-double. Fadilah pertama, salat di rumah, sunnah Nabi yang sudah mati. Fadilah yang kedua, salat sunnah di rumah, pahalanya lebih besar. Fadilah ketiga, kita datang ke masjid, salat sunnah lagi. Kemudian selesai salat jamaah, paling bagus pulang ke rumah baru salat sunnah. Tapi seandainya tidak bisa salat sunnah di rumah karena terganggu oleh anak-anak misalnya, maka salat sunnah di masjid tidak ada masalah. Mari kita tampilkan fadilah salat sunnah di rumah. Haitsu yarahun nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlu salatir rajul fi baitihi. Fadilah salat seseorang di rumah sendiri-sendiri. Ala salatihi haitsu yarahun nas. Dibandingkan salatnya yang dilihat oleh orang banyak. Kafadlil maktubah 'alan nafilah. Seperti fadilah salat fardu di atas salat sunnah. Hadis riwayat Tabarani. Amalan fardu itu amalan paling dicintai oleh Allah. Amalan sunnah ini tambahan saja. Maka amalan fardu lebih disukai oleh Allah, lebih cepat mendekatkan diri kepada Allah. Berarti salat sunnah di rumah lebih cepat mendekatkan diri kepada Allah daripada salat sunnah di masjid. Yang kedua, haitsu la yarahun nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajul tatawwu'an, salat seseorang salat sunnah, haitsu la yarahun nas, di tempat yang tidak terlihat manusia, ta'dilu salatahu, sebanding dengan salatnya, ala a'yunin nas, yang dilihat oleh orang banyak, 25 kali lipat. Hadis riwayat Abu Ya'la sahih. Nah, maka mending panjenengan salat di rumah daripada salat di masjid kalau salatnya salat sunnah. Termasuk salat duha, lebih utama di mana? Di masjid atau di rumah? Mayoritas ulama mengatakan duha lebih utama di rumah. Mazhab Syafi'i mengatakan lebih utama di masjid. Menurut hadis ini atau sesuai hadis ini lebih utama di rumah masing-masing. Karena itu ya kadang-kadang kita sholat duha di masjid ngamalkan mazhab Syafi'i ya boleh, tapi alangkah bagusnya lebih sering sholat duhanya di rumah masing-masing sesuai pendapat mayoritas para ulama rahimahumullah ta'ala. Inilah yang dapat dibicarakan betul dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.